Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk bahas dan antara lagi, tapi dari sisi prediksi ya, prediksi future. Future-nya tuh gimana? Jadi Indonesia jadi koloni korporasi global, ini sebuah skenario yang ekstrim ya. Saya kali ini akan mengajak Anda untuk memikirkan sebuah skenario ekstrim. Bagaimana jika Danantara ini sebetulnya digunakan sebagai cara untuk menguasai Indonesia, di mana Indonesia tidak lagi menjadi negara berdaulat, tetapi menjadi wilayah administratif dalam tatanan global baru. Wilayah administratif dari the New World Order. Jadi Indonesia ini bakal jadi negara tanpa rakyat, depopulasi dan kontrol populasi. Pengosongan Jawa menjadi prototipe, ya, bukan hanya redistribusi populasi, tetapi menjadi bagian dari program depopulasi untuk mengurangi jumlah penduduk yang tidak produktif secara ekonomi. Kebijakan keluarga dan regulasi sosial dikendalikan oleh AI global, memastikan bahwa hanya individu yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang diperbolehkan berkembang. IKN menjadi smart city, menjadi zona karantina digital, di mana setiap individu diawasi dan dikontrol dalam ekosistem berbasis social credit system. Indonesia menjadi pusat eksperimen transhumanisme, perpindahan dari peradaban Adam 4.0 kepada peradaban Adam 5.0, di mana teknologi implan dan integrasi manusia mesin pertama kali diuji coba yang menghasilkan manusia transhuman, menghasilkan Adam 5.0, sebelum diterapkan secara global, dilakukannya di sini. Hasilnya, manusia Indonesia tidak lagi menjadi rakyat, tetapi aset digital yang dikendalikan dalam ekosistem cyber corporate global. Skenario berikutnya, Indonesia dijual sepenuhnya ke elit global, dijual. Jadi melalui Danantara ini terjadilah proses penjualan Indonesia ke elit global. Jadi bukan lagi milik Indonesia, tetapi menjadi perusahaan global dengan mayoritas saham dimiliki oleh elit asing. Dan ini amat sangat mungkin. Indonesia secara bertahap melepas seluruh aset strateginya melalui Danantara, termasuk pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur kepada korporasi global. Militer Indonesia tidak lagi memiliki kemandirian, tetapi menjadi bagian dari jaringan pertahanan global yang dikendalikan oleh NATO atau entitas serupa lah gitu. Maka seluruh kebijakan pemerintah ditentukan oleh AI berbasis regulasi global, memastikan bahwa tidak ada keputusan yang bertentangan dengan kepentingan elit dunia, dengan kepentingan NWO. Hasilnya, Indonesia tetap ada di peta dunia, tetapi hanya sebagai economic zone dalam sistem dunia baru, NWO. Simpulannya, maju sebagai penguasa atau budak digital nih. Ini Indonesia berada benar-benar di persimpangan paling berbahaya dalam sejarahnya. Jika tidak ada perlawanan strategis, maka Indonesia akan jatuh ke dalam sistem kontrol global. Jika ada revolusi pemikiran dan strategi agresif, maka Indonesia bisa menjadi pemimpin peradaban digital baru. Apa yang harus dilakukan? Mengambil kendali sepenuhnya atas Danantara dan ekonomi digital. Jangan biarkan aset dan infrastruktur digital Indonesia jatuh ke tangan asing. Danantara harus menjadi kekuatan ekonomi yang dikendalikan oleh Indonesia, bukan hanya sekedar sebagai alatnya elit global.
Maka, kembangkan sistem blockchain dan AI yang independen dari sistem barat atau sistem China. Kemudian, persiapkan revolusi digital dan militer cybernetik. AI dan blockchain harus dikembangkan untuk melindungi kedaulatan Indonesia, bukan untuk mengontrol rakyat atas nama elit global. Militer harus bergerak ke arah perang digital dan kendali satelit, bukan sekedar mengandalkan kekuatan konvensional belaka. Nah, jadi ini takdir Indonesia ini ditentukan sekarang. Jika kita tidak bertindak, maka kita hanya menjadi koloni digital tanpa kedaulatan. Jika kita bergerak cepat, maka kita bisa merebut masa depan dan menjadikan Indonesia sebagai penguasa dunia digital. Terlalu bluffing ya, tapi ya oke oke aja karena ini adalah sebuah prediksi dan sebenarnya semua negara itu mampu melakukannya. Apalagi kita punya angkatan besar sekali yaitu 70% rakyat Indonesia itu anak-anak atau manusia milenial dan zilenial. Dan mereka sangat catch up dengan dunia digital kan. Maka jika kita ingin mengambil alih masa depan Indonesia tanpa dianggap melawan, strateginya adalah mendominasi dari dalam. Bukan frontal tetapi infiltrasi dan rekayasa sistem dari dalam. 3 prinsip dasar strategi ini kalau mau diterapkan ya. Gunakan sistem mereka, tapi untuk tujuan kita. Masuk ke dalam sistem ekonomi, politik, dan teknologi global, tetapi untuk menguasai dan mengubahnya dari dalam. Jangan menentang secara terbuka, tapi buat diri kita menjadi bagian yang tak tergantikan dalam sistem itu. Bermain di ranah narasi dan persepsi. Kendalikan opini publik bukan dengan perlawanan keras, tetapi dengan membentuk pola pikir baru. Yang ini yang saya lakukan ya sekarang. Membentuk pola pikir baru di kalangan rakyat Indonesia. Gunakan platform digital, media, ya, dan intelektual untuk membangun pola pikir mandiri yang terlihat sejalan dengan tren global, tetapi sebenarnya bertujuan untuk mencapai kedaulatan nasional atau mempertahankan kedaulatan nasional. Bangun infrastruktur alternatif secara bertahap. Kendalikan teknologi, keuangan, dan sumber daya strategis tanpa menantang sistem global secara langsung. Bangun ekonomi mandiri secara perlahan dengan membuat ekosistem mandiri, tetapi terintegrasi dengan sistem dunia. Langkah-langkah strategis bisa dimulai sekarang. Kuasai infrastruktur digital dan ekonomi tanpa friksi, tanpa bikin friksi. Gunakan narasi digital sovereignty untuk memperkuat kemandirian tanpa terkesan anti globalisasi. Kan bisa tuh. Bangun platform teknologi lokal yang bersinergi dengan sistem global. Tetapi kendalinya tetap ada pada kita. Gunakan AI dan data untuk membangun ekosistem ekonomi digital Indonesia yang independen. Jadi misalnya nih, Danantara bisa dikembangkan sebagai partner elit global, bukan sebagai bagian dari elit global itu. Jadi secara bertahap dikendalikan oleh kepentingan nasional. Bentuk jaringan pemikir dan intelektual yang memengaruhi sistem. Masukkan pemikir-pemikir strategis ke dalam pusat pengambilan keputusan di Danantara. Gunakan media dan influencer untuk mengubah persepsi publik secara halus. Dorong generasi muda untuk menguasai teknologi, ekonomi, dan geopolitik dengan mindset kedaulatan. Jadi, alih-alih menentang secara terbuka, buat think tank dan forum digital yang menciptakan wacana Indonesia mandiri dalam bahasa yang diterima global. Buat Indonesia terlalu penting untuk dijatuhkan. Jangan melawan kekuatan global secara langsung, tapi buat mereka tidak bisa hidup tanpa Indonesia. Dan itu amat sangat mungkin, amat sangat bisa. Pastikan bahwa ekonomi digital, sumber daya alam, dan teknologi Indonesia menjadi tulang punggung ekosistem global. Gunakan diplomasi ekonomi untuk membuat Indonesia tidak bisa digantikan. Buat Indonesia sebagai pusat AI dan blockchain yang membuat semua negara bergantung pada infrastruktur kita. China bisa, kenapa Indonesia tidak? Ya, jadi kita bertarung tanpa bertarung. Jangan menyerang tembok, tapi buat tembok itu runtuh dari dalam. Memang Indonesia belum siap untuk revolusi besar-besaran, tapi harus mulai bergerak. Jalan terbaiknya gimana? Infiltrasi. Membangun kekuatan tanpa dianggap melawan. Dan akhirnya mengambil alih sistem dengan cara yang tidak terdeteksi. Ini bukan soal menang sekarang, tapi soal memastikan bahwa Indonesia tetap eksis dan berdaulat di masa depan. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya.
Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tambah cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.